Bayangkan Anda sedang memegang sebuah keyakinan yang terasa sangat benar. Begitu benar sampai Anda hampir tidak pernah mempertanyakannya. Tahun 1960-an, seorang psikolog kognitif bernama Peter Watson mencoba memahami sesuatu yang sederhana, namun sangat mengganggu. Ia tidak meneliti seberapa pintar manusia. Ia ingin tahu bagaimana manusia bisa salah tanpa sadar. Di sebuah ruangan penelitian di London, Watson mengundang para peserta untuk mengikuti sebuah eksperimen sederhana. Tidak ada tekanan, tidak ada soal matematika rumit, hanya sebuah teka-teki logika. Di hadapan para peserta, Watson menaruh 4 kartu di atas meja. Setiap kartu memiliki huruf di satu sisi dan angka di sisi lainnya. Kartu-kartu itu menunjukkan ada 4-7. Lalu Watson memberikan sebuah aturan, jika sebuah kartu memiliki huruf vokal di satu sisi, maka kartu tersebut memiliki angka genap di sisi lainnya. Tugas para peserta tampak mudah. Mereka hanya perlu memilih kartu mana yang harus dibalik untuk memastikan aturan itu benar. Sebagian besar peserta langsung memilih kartu A. Pilihan itu memang masuk akal. Jika A memiliki angka ganjil di belakangnya, maka aturan itu salah. Mereka ingin mencari bukti yang mendukung atau menolak aturan tersebut. Namun kemudian, mayoritas peserta juga memilih kartu keempat. Disinilah sesuatu yang menarik terjadi. Secara logika, kartu 4 sebenarnya tidak terlalu penting. Jika di balik kartu 4 terdapat huruf konsonan, aturan tetap tidak dilanggar. Tetapi banyak peserta tetap memilihnya, karena kartu itu terlihat mendukung aturan. Yang mengejutkan justru kartu yang hampir tidak pernah dipilih. Kartu ketujuh. Padahal, justru kartu inilah yang paling berbahaya bagi aturan tersebut. Jika di balik angka 7 terdapat huruf vokal, maka aturan langsung runtuh. Eksperimen itu berulang berkali-kali, dengan peserta berbeda, dengan latar belakang berbeda, dan hasilnya hampir selalu sama. Mayoritas manusia tidak mencari cara untuk membuktikan bahwa mereka mungkin salah. Mereka justru mencari bukti bahwa mereka benar. Fenomena inilah yang kemudian dikenal sebagai confirmation bias, sebuah kecenderungan alami otak manusia untuk memihak keyakinannya sendiri. Namun dampaknya ternyata jauh lebih besar dari sekadar teka-teki kartu. Confirmation bias muncul dalam kehidupan sehari-hari, sering tanpa kita sadari. Saat seseorang percaya suatu obat herbal sangat ampuh, ia akan mengingat setiap momen ketika tubuhnya terasa membaik, tetapi melupakan saat obat itu tidak memberi efek. Dalam dunia politik, seseorang yang sudah menyukai satu tokoh cenderung hanya membaca berita yang mendukung tokoh tersebut. Sementara kritik dianggap fitnah atau propaganda. Bahkan dalam hubungan sosial, ketika kita percaya seseorang tidak menyukai kita akan menafsirkan ekspresi netral mereka sebagai tanda penolakan. Otak manusia ternyata bukan hanya mesin pencari kebenaran. Seringkali, otak adalah mesin pembenaran. Mengapa ini terjadi? Para ilmuwan percaya confirmation bias adalah cara otak menghemat energi. Mencari kesalahan dalam keyakinan sendiri membutuhkan usaha mental yang jauh lebih besar, dan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan emosional. Mengakui bahwa kita mungkin salah bisa terasa seperti ancaman terhadap identitas diri. Karena itu, otak memilih jalan yang lebih mudah, menyaring realitas, agar selaras dengan apa yang sudah kita percayai. Peter Watson tidak hanya menemukan kelemahan logika manusia, ia membuka jendela tentang bagaimana manusia membangun realitasnya sendiri. Dan mungkin, pelajaran terbesar dari eksperimen itu bukan tentang kartu, angka, atau huruf, melainkan tentang keberanian untuk bertanya pada diri sendiri, bagaimana jika saya yang salah? Karena terkadang, langkah pertama menuju kebenaran bukanlah mencari bukti yang mendukung kita, tetapi berani mencari bukti yang bisa membantah kita.